Halo semuanya, kembali lagi aku di channel Yud. Kali ini aku ingin bahas tentang universal pemrograman fundamental. Sebelumnya gue ganti warna dulu. Oke, lanjut. Pertama, kalian pasti gak asing yang namanya dengan aljabar, bukan? Nah, aljabar ini sangat identik sekali dengan namanya variabel. Penemunya si Al-Khwarizmi. Sesuai dengan konsep variabel, pada aljabar memiliki makna gunanya untuk menemukan nilai yang hilang. Pada pemrograman juga maknanya hampir sama, yaitu menggantikan nilai. Terus ada juga yang namanya tipe data, yaitu jenis-jenis isi data. Tipe data sendiri umumnya ada 5, yang mana itu adalah string, yaitu kumpulan huruf, char, isinya itu huruf satu aja, huruf kayak alfabet. Kemudian ada integer, sebuah isinya angka. Kemudian float, yang isinya itu bilangan desimal yang ada koma-koma gitu. Dan yang terakhir adalah boolean, atau nilai isinya true dan false saja, 1 atau 0 maknanya ya. Untuk mencobanya, kalian bisa saja pakai di khususnya web. Di sini kalian bisa ngetikkan one compiler. Nah, akan tersedia di sini one compiler. Ini khusus buat kalian yang ingin ngoding dari berbagai macam bahasa pemrograman. Nah, sini ada banyak sekali bahasa pemrograman. Tapi kalau untuk praktek nanti aku mau pakai C++ karena dasarnya pemrograman universal itu sama ya. Untuk konsepnya sendiri variabel pasti dapat. Nah, jadi untuk mengaplikasikan variabel kalian tinggal ketik aja jenis tipe datanya terserah. Tapi di sini untuk integer tadi khususnya C++ kalian bisa ngetikkan int untuk integer bilangan bulat, terus kalian ketikkan nama variabelnya terserah. Misalnya di sini aku mau tulis ayam, kemudian isikan value-nya. Isinya terserah aja karena bilangan bulat, jadi harus nilai dari angka yang minus sampai yang positif. Terserah aja. Misalnya aku minus 7 sini. Nah, kalau ingin memprint, maksudnya menghasilkan output, jadi kalian teruskan saja cut. Kalau ini untuk C++ ya. Kalau yang lain bahasanya tidak sama sih untuk memprintnya. Jadi di cut sendiri kalian perlu tuliskan apa ini, ayam. Oke, jadi tinggal run aja. Oke, nanti akan keluar hasilnya sendiri. Ini ada lagi contoh-contoh penulisan variabel pada bahasa pemrograman lainnya. BTW aku gak ngejelasin bahasa pemrograman gak keseluruhan macam-macam jenisnya ya, yang populer sama yang banyak aja yang pakai. Nah, ini contohnya seperti JavaScript ya, kurang lebih sama seperti dengan C++, cuman struktur sama penulisan outputnya agak beda. Kemudian ada lagi Java. Nah, ya kalau yang ini kurang lebih sama, beda kayak tadi konsepnya. Nah, kalau ini jauh maksudnya JavaScript ini simpel, cuman tulis var sebagai bentuk tanda variabel itu sendiri tanpa harus menuliskan tipe datanya. Tapi untuk value tidak boleh beda tipe datanya. Lanjut lagi, nah ini ada PHP paling banyak dipakai oleh Wangdev, terutama buat proyekan CRUD, yaitu create, update, delete. Konsepnya simple, pakai dollar aja bikinnya, terus mentunya juga. Terakhir, yep, ini dia, ular Python. Nah, ini paling simple lagi nih, tinggal tulis aja namanya dan kurang lebih seperti JS dan PHP, mirip, tapi gak pakai tipe data. Oke, lanjut lagi ke penulisan. Kalian bisa nulis awalan variabelnya garis bawah huruf kecil atau huruf besar. Bisa bilang ini legal, tapi ada yang agak bisa di awalannya guys, kayak berbagai jenis simbol, gak hanya add doang, tapi juga titik, koma, dan lain-lain. Angka juga sama, gak bisa di awalan juga. Nah, penulisan ini disebut ilegal yang nyebabin error. Kalian bisa menambahkan isi variabel dengan berbagai operator aritmatika, seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan modulus. Untuk modulus itu hasil bagi. Misalnya jika 4 dimoduluskan dengan 2, itu diibaratkan 4-nya dikurang 2 kali, jadi hasilnya sama dengan 0. Sama persis jika 5 dimoduluskan 2, itu ambil kelipatan yang mendekati nilainya dengan 5, yaitu 4, maka hasilnya menjadi 1. Contoh lain,
misal 12 dimoduluskan 3, itu 12-nya dikurang 3-nya sampai 4 kali sama dengan 0 kan. Nah, untuk 14 dimoduluskan 3 itu ambil nilai yang mendekati atasnya yaitu 12, maka hasil sisanya sama dengan 2. Sebenarnya ada beberapa operator yang ingin kusebutkan, tapi untuk tahap ini sederhana dulu, jadi kurang cocok di bagian video ini. Untuk operator menyesuaikan di tahapan video selanjutnya. Oke, lanjut ke analogi guys. Jadi untuk analogi di sini, aku memakai mangkuk, bisa kita lambangkan variabel itu seperti wadah guys ya. Untuk isi di sini ada 3 jenis, yaitu apel, jeruk, dan anggur. Itu dikuibaratkan seperti tipe data. Jadi ada contoh soal C++, ini semua akan diproses pada variabel Blender yang nanti akan dioutputkan. Nah, di sini aku mau menjelaskan juga bahwa kalau C++ char otomatis terkonversi menjadi nilai ASCII apabila itu menjadi nilainya simbol atau apa gitu, yaitu American Standard Code for Information ASCII singkatannya. Gunanya ASCII buat apa? Biasanya sih ini dipakai buat mengganti alat komunikasi pengkodean karakter. Jadi bisa dilihat pada pengkodean ASCII tanda seru itu akan berubah menjadi angka 33. Di sini cuman beberapa yang bisa otomatis konversi kayak Java dan sisa. Di sini aku pakai double, nanti ada penjelasannya di akhir video. Kalau bahasa lain tidak semuanya bisa otomatis dikonversi. Perlu ditulis manual dulu nih. Contohnya pada JavaScript, PHP, dan Python. Kalian bisa cari sendiri konversinya, ada banyak sekali di internet guys. Gak bisa aku jelasin satu-satu soalnya bakal kepanjangan videonya. Lanjut penjelasan float versus double. Float itu simpelnya nilai 2 angka di belakang koma, sedangkan double itu cuma 1. Oke, itu saja dari akhir video penjelasanku ini. Mohon maaf dalam segala kekurangannya, kalian bisa koreksi atau nambahin di kolom komentar guys ya. Jangan lupa like dan subscribe supaya aku bisa semangat lagi kontennya. Sekian, terima kasih.